Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wulayantania Hanjani dengan NIM 17124224048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Presensi Menggunakan Quick Response Code berbasis AppSheet pada PT XYZ dengan dosen pembimbing pertama saya yaitu Bapak Roni Fasla SPDMM dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Rai Dwi Panilih SE Eskom Mkom. Selanjutnya di bab 1, pertama adalah latar belakang. Jadi di Indonesia ini masih banyak perusahaan kecil yang belum menerapkan sistem presensi digital. Padahal teknologi sekarang seperti AppSheet itu dapat mempermudah pencatatan kehadiran dan juga meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya untuk masalah penelitian saya, jadi di perusahaan yang saya teliti ini, itu mereka masih menggunakan CCTV dan juga laporan manual untuk mencatat kehadiran, sehingga datanya itu jadi tidak akurat, dan untuk merekap data itu menjadi lama dan juga rawan kesalahan. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu ada bagaimana merancang sistem presensi digital yang terstandarisasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga kerapihan pencatatan kehadiran karyawan di perusahaan ini. Lalu, bagaimana sistem presensi digital dapat membantu proses monitoring kehadiran secara real-time dan terintegrasi di kantor cabang. Dan yang terakhir ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama merancang sistem presensi digital yang efisien dan juga rapi untuk perusahaan XYZ. Dan yang kedua itu menyediakan alat monitoring kehadiran real-time dan terintegrasi bagi perusahaan. Selanjutnya, di penelitian saya juga melakukan pra-riset, yaitu saya melakukan kuesioner yang dimana pernyataan yang pertama itu adalah pemantauan kehadiran karyawan dengan CCTV itu sudah cukup efektif dan tidak pernah menimbulkan kesalahpahaman dalam pencatatan kehadiran. Yang menghasilkan jawaban itu 50% tidak setuju, 33,3% menyatakan sangat tidak setuju, dan 16,7% itu menyatakan setuju. Dan untuk pernyataan yang kedua, yaitu perusahaan membutuhkan sistem presensi digital agar pencatatan kehadiran karyawan menjadi lebih rapi, yang mana menghasilkan jawaban itu 66,7% itu menyatakan setuju dan 33,3% itu menyatakan sangat tidak setuju. Selanjutnya di bab 2, yaitu kajian pustaka, saya menggunakan beberapa pokok bahasan penting yaitu presensi dan juga presensi digital. Lalu ada AppSheet dan no-code atau low-code, dan juga ada tentang EDI. Selanjutnya di bab 3 atau metode penelitian, uh, untuk waktu penelitian itu saya memulai penelitian ini di bulan Agustus 2025 hingga Desember 2025. Untuk jenis perusahaan yang saya teliti adalah layanan ekspor-impor dan kepabeanan. Untuk lokasinya, itu berada di Jakarta Utara. Untuk data dan instrumen, jadi data kualitatifnya itu saya ada masukan dan juga rekomendasi dari validator. Untuk data kuantitatifnya, itu ada angket penilaian kelayakan, dan untuk teknik penelitiannya itu ada observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Untuk indikator keberhasilan, itu adalah minimal 80% karyawan itu bisa berhasil melakukan presensi tanpa kendala. Lalu pencatatan kehadiran itu bisa menjadi lebih rapi dibandingkan metode sebelumnya atau metode manual. Dan lalu kepuasan pengguna juga mencapai lebih dari 80% berdasarkan survei usability-nya. Dan yang terakhir itu data kehadiran bisa tersimpan otomatis dan juga dapat diekspor tanpa kesalahan. Selanjutnya di sini ada metode pelaksanaan dari proyek penelitian saya. Itu saya menggunakan pendekatan R&D atau Research and Development. Dan untuk metode penelitiannya itu saya menggunakan ED atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Model ini saya gunakan itu sebagai panduan dalam proses pengembangan aplikasi presensi berbasis AppSheet ini, agar bisa lebih terstruktur dan juga efektif dari tahap perencanaan hingga evaluasinya. Selanjutnya untuk materialnya, jadi di sini saya menggunakan
skor jawaban skala Likert, yang dimana sangat tidak setuju itu skornya adalah 1, tidak setuju 2, netral itu skornya 3, setuju itu 4, dan sangat setuju itu adalah 5. Untuk perhitungan presentasenya itu adalah presentase kelayakan atau persen. Jadi skor yang diobservasi dibagi dengan skor yang diharapkan lalu dikalikan 100% yang akan menghasilkan presentase kelayakan yang mana sangat layak itu di 81 hingga 100%, kalau layak itu 61 hingga 80%, cukup layak 41 hingga 60%, tidak layak itu 21 hingga 40%, dan sangat tidak layak itu di 0 sampai 20%. Selanjutnya ada bab 4 atau hasil dari atau hasil dan pembahasan dari penelitian saya. Yang pertama di sini ada desain alur proses dan juga implementasi. Jadi di sini ada flowchart untuk aplikasi saya dan untuk implementasi alur proses presensinya. Jadi untuk akses aplikasi, karyawan itu membuka aplikasi AppSheet melalui tautan atau QR code yang ada di ID card. Lalu untuk pemilihan presensinya, karyawan memilih presensi masuk atau pulang. Lalu perekam data, jadi sistem akan mencatat waktu, lokasi, atau GPS, dan juga foto secara otomatis. Lalu untuk penyimpanan data, jadi data presensi itu akan tersimpan di Google Spreadsheet dan juga Drive. Dan untuk rekap dan laporan, presensi direkap otomatis dan diekspor ke Excel atau PDF. Untuk output utamanya adalah data presensi itu tercatat akurat dan juga real time. Rekap kehadiran otomatis dan terstruktur dan juga laporan siap digunakan untuk evaluasi dan juga arsip. Selanjutnya di sini ada struktur data dan basis data. Jadi di sini ada tabel di spreadsheet yang berfungsi sebagai database karyawan pada sistem presensi yang menyimpan data identitas seperti ID unik, nama, jenis kelamin, dan juga posisi jabatan, serta secara otomatis akan menghasilkan QR code untuk setiap karyawan yang digunakan sebagai media akses presensi pada aplikasi AppSheet. Lalu di sini ada tabel absen dari AppSheet-nya, yaitu yang berfungsi sebagai basis data presensi karyawan yang mencatat hasil scan QR code beserta data kehadiran seperti identitas, foto, lokasi atau GPS, dan status secara otomatis melalui aplikasi AppSheet. Selanjutnya ada tampilan dari dashboard aplikasinya. Di sini ada tampilan untuk mengisi form absensinya. Jadi form ini digunakan untuk melakukan input presensi karyawan dengan mencatat tanggal dan waktu, hasil scan QR code, keterangan presensi masuk atau pulang, foto, serta lokasi GPS sebagai bukti kehadiran. Untuk yang kedua ini ada dashboard menampilkan rekap dan visualisasi data presensi karyawan dalam bentuk grafik harian dan bulanan untuk memudahkan pemantauan kehadiran dan evaluasi karyawan. Selanjutnya ada hasil uji kelayakan. Jadi yang pertama ini adalah hasil kuesioner dari pengguna. Jadi hasil kuesionernya ini menunjukkan presentase kelayakan sebesar 90,20%. Yang termasuk kategori sangat layak. Hal ini menandakan bahwa aplikasi presensi berbasis AppSheet yang saya buat itu mudah digunakan, akurat, dan juga layak diterapkan sebagai sistem presensi karyawan di perusahaan ini. Selanjutnya ada penilaian dari ahli media. Jadi hasil evaluasi ahli media itu menunjukkan nilai kelayakan yang tinggi pada aspek usability, functionality, dan juga komunikasi visual dengan rata-rata sebesar 93%. Sehingga aplikasi presensi karyawan berbasis QR code menggunakan AppSheet ini dinyatakan sangat layak untuk digunakan. Selanjutnya ada bab 5 dan juga sebagai penutup. Jadi untuk kesimpulannya, aplikasi presensi karyawan berbasis AppSheet dengan QR Code ini berhasil dikembangkan dengan berjalan sesuai perancangan. Hasil UAT atau User Acceptance Test menunjukkan tingkat kelayakan 90,20%, sementara penilaian ahli media mencapai 93% dan 91% dengan kategori sangat layak. Aplikasi ini dinilai efektif, mudah digunakan, dan layak diterapkan sebagai sistem presensi karyawan di perusahaan XYZ. Lalu untuk implikasinya, untuk di dunia usaha, itu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran karyawan. Untuk dunia industri, itu mendukung transformasi digital melalui penerapan aplikasi presensi berbasis low code. Dan untuk di dunia teori,
Itu menegaskan bahwa usability, functionality, dan kejelasan informasi itu memengaruhi penerimaan sistem. Dan untuk keterbatasan dan rekomendasi proyek selanjutnya, jadi aplikasi ini masih bergantung pada koneksi internet, fitur berbatas pada presensi masuk dan pulang, jumlah pengguna uji coba juga masih sedikit, lalu serta tampilan dashboard itu masih standar. Untuk rekomendasi pengembangan atau rekomendasi proyek selanjutnya, itu perlu penambahan fitur offline, pengelolaan izin, cuti, dan lembur, perluasan jumlah pengguna uji coba, serta pengembangan dashboard yang lebih informatif. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.